Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak ingat Neil Armstrong, astronot yang katanya sudah pernah menginjakkan kaki ke bulan? Ditambah lagi ada yang bilang bahwa dia mendengar azan. Ada pula yang mengatakan bahwa ada 3 orang astronot yang pernah ke bulan mengakui bahwa bulan benar-benar telah terbelah sebagaimana yang dikabarkan oleh surat Al-Qamar ayat pertama yang artinya telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Ada pula yang menafsirkan bahwa keberhasilan manusia menginjakkan kaki ke bulan sebagai realisasi dari surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, "Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan sultan." Dan ditafsirkan sebagai orang bahwa sultan di sini adalah ilmu pengetahuan yang berkembang pesat. Berita-berita lebih lanjut tentang adanya orang yang sudah pernah tamasya ke bulan pun seolah mendukung fenomena manusia ke bulan. Selanjutnya timbul bantahan-bantahan yang datangnya dari negara Amerika sendiri bahwa sebenarnya itu hanyalah hoax dan belum pernah ada manusia yang menginjakkan kakinya di bulan dengan segala bukti-bukti kepalsuannya. Misalnya di artikel ini dan artikel klarifikasi semua bukti-bukti mengada-ada tentang Neil Armstrong yang masuk Islam karena mendengar azan di bulan. Tidak lama lagi muncul artikel yang membantah bahwa pendaratan manusia di bulan itu bukan hoax. Lalu ada lagi penjelasan dengan dalil Al-Quran bahwa betapa tidak mungkinnya manusia itu hidup selain di bumi berdasarkan ayat. Dan bagi kamu di bumi ini ada mustaqar, tempat menetap yang telah ditetapkan, dan kesenangan hidup sampai waktu yang telah ditentukan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36 dan Al-A'raf ayat 24. Sebenarnya, mampukah manusia pergi ke bulan? Jika iya, berarti penafsiran ayat Al-Baqarah dan Al-A'raf di atas salah. Tapi jika manusia memang tidak pernah, berarti penafsiran di surat Ar-Rahman tentang ilmu pengetahuan sebagai sultan itu salah. Sebelum membahas lebih lanjut, sebaiknya kita mengetahui dulu bagaimana hukum mencocok-cocokkan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai teori sains modern. Terlepas dari sudah pernah ataukah belum manusia menginjakkan kakinya ke bulan, ada penjelasan menarik sekali dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau memberikan penjelasan tafsir surat Shad ayat 9 dan 10. Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa, lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit. Beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, sebagian ulama ada yang menarik faedah dari ayat ini yaitu ketidakmungkinan seseorang sampai ke bulan. Karena Allah berfirman, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit. Dan firman selanjutnya, suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan. Dan telah dimaklumi bahwa bulan ada di langit. Penjelasan tentang definisi langit ada setelah perkataan beliau rahimahullah. Bila orang-orang yang dituntut untuk menaiki tangga-tangga ke langit adalah para tentara yang terhina lagi yang terkalahkan. Di ayat selanjutnya ayat 11, maka tidaklah mungkin mereka dapat sampai ke bulan. Pertanyaannya, bisakah dari ayat ini diambil kesimpulan bahwa manusia tidak dapat sampai ke bulan? Dari zahir ayat ini justru bisa kita mungkinkan sebagai dalil bahwa manusia bisa sampai ke bulan. Maknanya ayat ini menunjukkan kemungkinan sampainya manusia ke bulan. Dan ini tentunya bertolak belakang dengan pengambilan dalil sebagian orang yang sebenarnya tidak tepat. Ayat ini dipakai sebagai dalil untuk menyatakan ketidakmungkinan manusia sampai ke bulan. Karena bulan di langit yang maknanya di atas bukan maksudnya di langit yang menjadi atap yang kokoh terjaga. Dan ini adalah masalah yang diketahui kepastiannya dan tidak diperselisihkan. Jika mendung bisa diungkapkan ia berada di langit, ia bisa disebut di langit. Sebagaimana firman Allah, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17.
Hal itu dikuatkan dengan realita di mana orang-orang sekarang bisa naik di atas langit, yaitu di atas awan. Sebagian besar orang biasa naik pesawat di atas awan. Awan berada di bawah pesawat. Demikian pula bulan di langit. Allah berfirman, Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang. Dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Quran Surat Al-Furqan ayat 61. Tidak ragu lagi bahwa bulan di langit. Namun pertanyaannya, apakah langit yang dimaksud di sini adalah langit yang menjadi atap kokoh terjaga bagi bumi yang tidak mampu ditembus malaikat-malaikat yang mulia dan manusia pilihan para rasul, kecuali apabila diizinkan? Jawaban pastinya bukan, tetapi bulan sangat jauh sekali di bawahnya. Karena itu kita katakan bahwa dalam ayat di atas tidak terdapat dalil untuk memustahilkan manusia sampai ke bulan. Lagipun juga bukan dalil untuk memungkinkan manusia sampai ke bulan dan mengabaikan masalah ini dari realita. Bila memang benar manusia sampai ke bulan, maka syariat pun tidak pernah mengingkari. Sebaliknya, bila dikatakan bahwa manusia tidak sampai ke bulan, maka syariat pun tidak akan menetapkannya. Misalnya berita menyebutkan, kami sampai ke bulan, dan memang benar demikian. Maka kita katakan, Alhamdulillah masalah ini tidak bertolak belakang dengan syariat kami. Tidak itu dengan kitabullah ataupun sunnah rasulnya. Dimaklumi lagi bahwa bulan di bawah bintang-bintang. Mengenai bintang ini Allah menerangkan, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Tetapi bulan letaknya di bawah bintang. Kami dan selain kami pun menyaksikan ada kalanya pandangan kita terhadap bintang terhalangi oleh bulan. Kami dengan mata kepala pernah menyaksikan peredaran bulan dengan bintang di belakangnya yang biasa disebut bintang subuh. Dan telah dimaklumi bulan bergeser lebih lambat daripada bintang. Pada saat bintang tadi melewati bulan, ternyata sejenak hilang dari pandangan. Jadi kejadiannya seperti awan yang menghalangi penglihatan kita dari melihat bulan. Ada seseorang yang aku percayai bercerita kepadaku, sesungguhnya kejadian serupa kadang-kadang terjadi dan kami biasa melihatnya. Singkat kata, bulan letaknya bukan di langit, yang merupakan atap kokoh bagi bumi yang terjaga. Bila memang benar ada yang sampai ke bulan, maka hal itu bukan hal yang aneh. Dan tentunya ayat ini bukan dalil untuk meniadakan sampainya manusia ke bulan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Definisi langit atau dalam Al-Quran memiliki dua makna, yaitu 1. Langit yang berarti segala sesuatu yang berada di atas bumi. Maka awan, bulan, bintang, matahari termasuk bagian dari as-sama. Misalnya pada firman Allah Ta'ala, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, as-sama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. As-sama di ayat ini berarti mendung, karena lafaz as-sama adalah bentuk masdar dari sama, yasma'u yang artinya tinggi. Maka as-sama dapat berarti semua yang lebih tinggi. Tafsir Ibnu Katsir 1/176 dinukil dari buku Matahari Mengelilingi Bumi, Ahmad Sabiq. Berkata Imam Fairuz Abadi rahimahullah, sumuwan saman artinya adalah tinggi, dan asama adalah sesuatu yang sudah diketahui bersama, bisa dimuzakarkan dan juga bisa dimuannatskan, juga bisa berarti atap dari segala sesuatu. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, dalil mengenai masalah ini dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, serta ucapan para ulama tafsir dan ahli bahasa yang menggunakan lafaz as-sama untuk sesuatu yang tinggi, sangat banyak. Al-Adillah An-Nakliyah halaman 10 dinukil dari buku Matahari Mengelilingi Bumi, Ahmad Sabiq. 2. Langit dalam arti makhluk yang mempunyai fisik tertentu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala 7 lapis, mempunyai pintu serta tidak bisa ditembus kecuali oleh yang dikehendaki Allah. Di antaranya yang ditunjukkan atas semua ini adalah firman Allah Ta'ala yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Quran Surat Mulk ayat 3, dan ayat-ayat yang senada dengan ini amatlah banyak. Sedangkan dalil dari hadis Rasulullah SAW adalah sebuah hadis panjang ketika Isra Mi'raj.
Kemudian Jibril membawa naik Rasulullah ke langit dunia, lalu Jibril mengetuk salah satu pintunya. Yang saya ingat bahwa Nabi Idris di langit kedua, Harun di langit keempat, seorang nabi yang saya tidak hafal namanya di langit kelima, Ibrahim di langit keenam, dan Musa di langit ketujuh. Maka Nabi Musa berkata, "Ya Allah, saya tidak menyangka kalau ada yang melebihi tempatku." Kemudian Rasulullah naik hingga tiba di Sidratul Muntaha, dan Allah mendekat sehingga Rasulullah dengan Allah sedekat anak panah atau malah lebih dekat lagi. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3570 dan 7517, Muslim nomor 162 hingga 164 dan lainnya. Dinukil dari buku Matahari Mengelilingi Bumi. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.